Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Ibu perkenalkan, nama saya Andini ya Ibu ya. Umur saya itu baru lulus SMA, jadi baru menginjak ke 18-19 tahun. Nah, saya itu kan mau nikah ya Ibu, Ya, tapi saya itu belum ingin hamil, soalnya saya masih ingin kuliah. Jadi kalau saya hamil nanti takutnya kuliah saya itu terganggu. Jadi gimana ya Ibu ya solusinya? oke. Baik, Mbak Andini ya. Perkenalkan Ya, Mbak, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada hari ini. Kalau begitu, di sini saya akan memberikan informasi tentang kehamilan remaja ya Mbak ya. ya, Saya izin share screen dulu ya Mbak. ya. Apakah sudah terlihat Mbak? Sudah Ibu. Oke, di sini saya akan membahas tentang pencegahan kehamilan remaja. Jadi pengertiannya itu adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan di bawah usia 20 tahun. Nah, kebetulan kan karena umuran Mbak kurang dari 20 tahun berarti termasuk dalam apa namanya kehamilan remaja ya. Ya. Kemudian dampak dari kehamilan remaja itu ada eh, mual muntah berlebihan, anemia, preeklamsi, kemudian kekurangan gizi, kemudian kalau untuk persalinannya itu bisa perdarahan, kemudian persalinan itu macet karena panggulnya sempit itu juga bisa, kemudian prematur dan bayi baru lahir tapi berat badannya itu rendah kayak gitu. Kemudian bisa juga abortus itu atau keguguran. Kemudian untuk cara mencegahnya itu bisa meningkatkan pengetahuan remaja tentang perilaku seksual dan kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan seperti mengikuti kegiatan positif seperti mungkin kegiatan keagamaan, kemudian organisasi remaja gitu. Kemudian menghindari berduaan dengan lawan jenis di tempat tertutup karena takutnya kan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Mbak ya. Kemudian menghindari paparan dari Ya, pornografi dan porno aksi. Kemudian untuk cara menunda kehamilannya itu bisa Mbak tuh membuat komitmen dengan pasangan untuk promilnya itu usia 20 tahun atau lebih. Kemudian bisa juga karena Mbak udah mau menikah, Mbak bisa menggunakan ini alat kontrasepsi sampai umurnya kurang lebih 20 tahun ke atas. Kemudian cara menghadapi kehamilan pada remaja itu kita harus menyampaikan kondisi kesehatan, kondisi tubuh kita, kondisi kehamilan kita kepada orang tua. Kemudian melakukan pemeriksaan kehamilan sedini mungkin. Karena kehamilan remaja itu kan beresiko, jadi emang harus benar-benar dipantau. Kemudian kita juga harus membangun sistem dukungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dan juga dari keluarga dekat, teman-teman, teman sekolah, sahabat itu. Kemudian meminta bantuan konselor jika diperlukan dalam pengambilan keputusan. Karena usia remaja itu kan masih usia yang labil ya Mbak ya, jadi masih banyak yang belum bisa mengambil keputusan dengan baik. Tuh. Kemudian rencanakan masa depan yang lebih baik. Gitu Mbak, dari yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? jadi kalau umur yang saya sekarang ini belum itu ya Bu ya, belum belum pas untuk hamil. Ya, jadi Resikonya kan tinggi. ya karena usianya masih di bawah 20 tahun itu masih berisiko untuk hamil. Jadi lebih baik kehamilan itu dicegah dulu atau bisa menggunakan kontrasepsi karena sudah menikah ya Mbak. Ya, Sampai tubuh atau usia Mbak itu matang yaitu usia 20 tahun. Karena nanti kan pada usia 20 tahun itu kondisi rahim itu lebih matang, tubuh juga lebih matang. Jadi lebih siap untuk mempersiapkan kehamilan kayak gitu. Dan sambil menunggu juga kan Mbak dan suami bisa mempersiapkan kondisi tubuh supaya nanti waktu kehamilan itu lancar dan sehat semua gitu. Karena memang beresiko untuk kehamilan yang di bawah umur 20 tahun gitu Mbak.
Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Udah jelas, Ibu. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mau bertanya. Coba kalau Mbak masih ingat nggak tadi yang saya sampaikan, dampak dari kehamilan remaja itu apa aja, Mbak? Ada yang pertama itu bisa abortus atau keguguran. Terus yang kedua itu kehamilannya itu resikonya tinggi, jadi ibunya itu bisa anemi, kemudian bisa mengarah ke preeklamsi, kemudian bisa saja ke kekurangan gizi atau KEK atau kekurangan energi kronik. Kemudian pada saat waktu bersalin nanti juga bisa saja ibunya itu mengalami perdarahan, kemudian bisa juga lahirnya itu macet. Kemudian untuk bayinya itu lahir secara prematur dan beratnya itu bisa kurang, Ibu. Jadi Oke. beratnya nggak normal. Oke, saya anggap Mbak sudah paham ya, Mbak ya, udah hafal itu semuanya. Baik, Ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan ya, Mbak ya. ya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.